Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa orang-orang yang telah diberikan kitab, diturunkan Al-Quran kepadanya, hendaknya mereka bersikap dengan sebaik-baik sikap, yaitu membacanya sebagaimana mestinya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yatlunahu haqqa tilawati. Maka ketika itu sudah dilakukan, mereka adalah termasuk orang-orang yang beriman. Ulaika yu'minuna bih. Mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan kata haqqa tilawati, membaca dengan sebagaimana mestinya, membaca dengan sebenar-benar bacaan. Ibnu Abbas menafsirkan kata tersebut dengan hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diturunkan Al-Quran kepada kita, hendaknya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baik interaksi dalam 5 hal. Yang pertama dan yang paling dasar adalah interaksi dalam bacaan. Sehingga ketika ada di antara kita yang belum bagus bacaan Al-Qur'annya, belum baik bacaan Al-Qur'annya, hendaknya dia mau belajar untuk memperbaiki bacaannya. Sehingga ini menjadi hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, maka dia akan digabungkan dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah. Ini sungguh penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mahir membaca Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang kurang mahir dalam membaca Al-Quran? Bagaimana dengan yang masih terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta' fihi. Dan adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia berat ya, dengan susah payah membacanya, lahu ajron, maka baginya adalah 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan juga pahala susah payahnya dalam membaca Al-Quran. Yang kita tahu dari hadis yang lain bahwasanya pahala membaca
Al-Quran satu huruf dinilai dengan 10 pahala kebaikan, dan ini dikalikan sekian huruf yang kita baca dalam baca Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita dengan sabdanya, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Demikian luar biasanya jaminan yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran, baik yang sudah mahir maupun yang masih terbata-bata. Interaksi yang kedua menurut penafsiran Ibnu Abbas dari makna haqqa tilawatih adalah interaksi dari sisi tadabbur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru fihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh berkah adalah untuk ditadabburkan ayat-ayatnya, dihayati ayat-ayatnya, sehingga kita bisa memahami dengan baik ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Waliyatadzakkar ulul albab. Ya, dalam interaksi dari sisi tadabbur ini, beberapa riwayat mencontohkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi Al-Quran dari sisi tadabbur ini dengan interaksi yang sangat baik. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Sontak Ibnu Abbas kaget. Beliau merasa belum pantas untuk membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu? Karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Abbas mulai membaca dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampailah kemudian pada surat An-Nisa ayat 41. Begitu membaca ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memalingkan muka dan Ibnu Abbas heran. Maka dilihat oleh Ibnu Abbas, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kira-kira apa yang dibaca oleh Ibnu Abbas dalam ayat tersebut? Kandungan apa yang terdapat dalam ayat tersebut? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan setiap umat itu dengan para rasulnya nanti pada hari kiamat, ya, di hari persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad, ya, di hadapan umatmu dan menjadi saksi atas pengadilan bagi umatmu. Maka Rasulullah, karena dalamnya tadabbur beliau dengan ayat tersebut, membayangkan bagaimana nanti pada hari tersebut Rasulullah menjadi saksi atas pengadilan hamba-hambanya. Bagaimana jika ada hambanya yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Rasulullah sanggup menyaksikan itu semua? Beberapa riwayat yang lain juga menyebutkan bagaimana dalamnya Rasulullah SAW dalam mentadabburkan ayat pada sholat malamnya. Beliau membaca satu ayat yang diulang-ulang untuk ditadabburkan sampai pagi menjelang. Hanya satu ayat yang Rasulullah SAW ingin mentadabburkan ayat tersebut. Bentuk interaksi yang ketiga adalah secara amalan. Dalam mengamalkan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita tadabburkan. Dalam hadis Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamah bil Quran." Nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Al-Qur'an wa ahluhu, dan juga ahlul Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mana ahlul Quran tersebut mengamalkan ayat yang dibacanya ketika di dunia. Maka taqaddumuhu surat Al-Baqarah, dimulai dari surat Al-Baqarah yang memberikan kesaksian ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan ahlul Quran tersebut, bahwasanya ahlul Quran tersebut telah membacanya, ahlul Quran tersebut telah mengamalkannya. Begitu pula sebaliknya, ketika ahlul Quran tersebut belum mengamalkannya, maka Al-Quran tersebut juga menjadi saksi dan mengatakan kebenarannya. Masya Allah. Yang keempat, bentuk interaksi yang keempat adalah hafalan, hifdzon. Begitu banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadail, atau ada beberapa fadail, fadilah, tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Salah satunya adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu lis-sahibil Quran." Nanti pada hari kiamat, bukan pada hari kiamat. Yuqalu lis-sahibil Quran, nanti di surga. Ketika sahibul Quran sudah berada di surga, dikatakan kepadanya, namun ini surga belum surga yang paling tinggi ya. Dikatakan kepadanya atau diperintahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra", bacalah Al-Qur'an, "wartaqi", dan sambil naiklah tangga surga. "Warattil kama kunta turattilu fid dunya", dan bacalah dengan tartil Al-Qur'an, maksudnya adalah murajaah, hafalan. Sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka kedudukanmu di surga mana, apakah di Firdaus atau di bawahnya lagi, itu tergantung dari ayat terakhir yang engkau masih ingat untuk murajaahnya atau untuk menghafalnya. Masya Allah, ini sungguh reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Al-Qur'an. Interaksi yang terakhir adalah dakwatan, mendakwahkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mensyiarkan Al-Qur'an ya di tengah-tengah masyarakat kita. Maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ini merupakan sesuatu yang sangat amat besar sekali maknanya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain, mendakwahkannya kepada orang lain, mensyiarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dari segala sisinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.